Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu bersyukur itu suatu kewajiban. Sekali lagi saya katakan, bersyukur itu suatu kewajiban. Mengapa kewajiban Bapak Ibu? Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membacanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mengapa saya katakan bersyukur itu suatu kewajiban? Inilah firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki, yang diwajibkan Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, surat Paulus yang pertama kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika ini, Bapak Ibu, memiliki tujuan khusus, memiliki suatu tujuan khusus. Rasul Paulus ini menuliskan untuk menyampaikan ini kepada jemaat di Tesalonika ini. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya surat ini ditulis untuk memberikan suatu dorongan, untuk memberikan suatu motivasi, untuk memberikan suatu keteguhan dalam hidup jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika ini, Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan mengajak kepada saya, mengajak kepada kita semua untuk terus-menerus hidup bersyukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah kewajiban kita yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus Kristus bagi setiap kita. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan saat sekarang ini yang dimana COVID-19 masih ada di negara kita, masih melanda negara kita. Bahkan akibat dari COVID-19 ini diadakannya lah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ada level-levelnya pula. Level 1, level 2, level 3 dan lain sebagainya. Nah, dan mungkin di antara kita ada yang sempat terinfeksi dengan virus COVID-19. Entah itu diri kita sendiri, entah itu saudara kita, entah itu kerabat kita, atau sahabat kita, atau lain sebagainya. Dan ketika itu terjadi, ketika itu kita alami, tidaklah mudah untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, tetapi pada hari ini kita akan membahas cara agar kita tetap selalu bisa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur seringkali menjadi salah satu hal yang sulit untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kepada orang yang sedang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami kesusahan, kita gampang untuk berbicara kepada orang tersebut, sudahlah kamu tuh bersyukur saja kepada Tuhan. Itu gampang Bapak Ibu. Tetapi untuk melakukannya itu sulit Bapak Ibu. Mungkin juga kita sering merasa hidup ini tidak adil. Mungkin juga kita merasa hidup ini kurang. Nah, kemudian atau mungkin kita merasakan masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak berhenti menyerang dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, karena bersyukur itu suatu kewajiban yang saya katakan, jadi apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, agar kita dapat lebih dan lebih untuk bersyukur dalam kehidupan kita? Ada 3 cara yang saya dapatkan agar kita hidup lebih dan lebih untuk bersyukur dalam kehidupan. Cara yang pertama, Bapak Ibu, itu sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat Bapak Ibu, dan sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa-dosa kita. Ini adalah suatu kebenaran yang paling indah dari suatu kekristenan. Namun, banyak orang Kristen yang sering berkata, saya senang Tuhan telah menyelamatkan, saya senang Tuhan telah mengasihi saya, tetapi masih kurang kalau Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan saya. Seringkali kita punya pemikiran seperti itu. Jika kita terus memiliki seperti itu, pikiran yang seperti itu, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa untuk bersyukur. Bahkan kita tidak bisa bahwa bersyukur itulah suatu kewajiban. Kita tidak akan bisa kalau kita memiliki pikiran yang seperti itu tersebut, Bapak Ibu. Makanya kita harus tetap selalu menyadari bahwa Tuhan ini mengasihi saya, mengasihi kita semua. Amin. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia ini, Bapak Ibu, tetapi karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Sesungguhnya yaitu berkat dan sukacita yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Amin. Kemudian cara yang kedua agar kita dapat lebih bersyukur dalam kehidupan, yaitu sadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi janganlah khawatir Bapak Ibu di dalam hidup ini. Ingatlah bahwa Tuhan itu masih memegang kendali dalam kehidupan setiap kita. Hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu bukanlah maksud Tuhan untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita stres, bukan Bapak Ibu. Tapi hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu sesuatu untuk menguatkan kita, Bapak Ibu. Tuhan dapat menggunakan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu masalah, baik itu berkat. Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan kita di masa depan, Bapak Ibu. Nah, kemudian cara yang ketiga yang kita harus lakukan yaitu sadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terkadang kita sering terbalik, Bapak Ibu. Dan terkadang kita berpikirnya bahwa ketenangan adalah syarat utama untuk kita dapat bersyukur. Tetapi kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Ketenangan itu bukan syarat utama untuk kita dapat bersyukur. Tadi sudah dibacakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 itu bukan syarat utama kita tenang, kita dapat bersyukur. Tidak. Padahal sudah sangat jelas firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, baru di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bersyukur itu bukan syarat utama untuk mendapatkan. Jadi bersyukur itu syarat utama untuk mendapatkan damai sejahtera, Bapak Ibu. Jangan terbalik. Kita punya pikiran harus kita tenang dulu baru kita bersyukur. Tidak, Bapak Ibu. Jadi bersyukur itu syarat utama untuk mendapatkan damai sejahtera Allah atau mendapatkan ketenangan. Kemudian ketika kita memilih bersyukur, kita telah memilih untuk meletakkannya masalah-masalah yang kita punya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan buruk yang kita miliki, Bapak Ibu. Dan marilah kita belajar untuk bersyukur bahkan di tengah badai-badai pun. Kita harus selalu bersyukur karena kita akan melihat bagaimana Tuhan menenangkan hati kita di tengah-tengah badai, Bapak Ibu. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini yaitu inilah ketiga cara yang tadi saya sudah sampaikan agar kita dapat lebih bersyukur. Agar kita punya pikiran bahwa bersyukur itu suatu kewajiban. Itu ketiga cara. Yang pertama tadi yaitu menyadari, sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus sadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Yang ketiga, menyadari bersyukur dapat memberikan ketenangan. Nah, biarlah dari ketiga itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita dapat lebih bersyukur dalam menjalankan kehidupan yang saat-saat ini mungkin sulit bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat meneguhkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.